Shalom, saudara-saudariku sekalian, apa kabar semuanya? Ya, syukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan telah membiarkan kita semua dapat berkumpul bersama di sini. Ya, saya adalah Graciela. Jadi pada hari ini saya ingin berbagi dengan kalian semua tentang satu cerita Alkitab. Saya percaya kalian semua pernah mendengar cerita Alkitab, yaitu tentang 5 roti dan 2 ikan, ya kan? Ya, jadi pada hari ini saya akan berbagi tentang topik di balik keajaiban 5 roti dan 2 ikan, apa pikiran Tuhan. Pertama-tama, mari kita membaca beberapa perikop ayat Alkitab terlebih dahulu. Yohanes 6 ayat 10 hingga 13. Yesus berkata, "Suruhlah mereka duduk. Di sana ada banyak rumput hijau." Maka mereka duduk. Jumlahnya sekitar 5.000 laki-laki. Lalu Yesus mengambil roti itu. Dan setelah mengucap syukur, dia menyerahkannya kepada murid-muridnya. Dan murid-murid itu membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk. Dan begitu juga yang dilakukannya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Ketika mereka sudah kenyang, dia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan sisanya, agar jangan sampai ada yang terbuang." Karena itu mereka mengumpulkan semuanya dan memenuhi 12 keranjang dengan sisa potongan dari 5 roti gandum yang tersisa setelah mereka makan. Amin, puji Tuhan. Jadi saudara-saudariku sekalian, dari mukjizat tadi kita dapat benar-benar lihat kuasa dan juga otoritas Tuhan Yesus. Ini juga menegaskan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berinkarnasi sendiri. Namun di balik segala ini, apa pikiran Tuhan? Ya, jadi saya pernah membaca beberapa perikop firman dalam sebuah buku yang sangat membantu saya untuk memahami tentang pertanyaan ini. Jadi pada hari ini saya juga ingin membagikannya kepada saudara-saudariku sekalian. Ya, jadi mari kita membaca beberapa perikop firman tersebut. Ketika Tuhan Yesus melihat ke-5.000 orang ini, mereka sedang lapar dan hanya bisa memikirkan tentang bagaimana agar bisa makan sampai kenyang. Jadi dalam konteks inilah Tuhan Yesus memuaskan keinginan mereka. Ketika dia memuaskan keinginan mereka, apakah yang ada di dalam hatinya? Bagaimanakah sikapnya terhadap orang-orang ini yang hanya ingin makan sampai kenyang? Pada saat ini, pikiran Tuhan Yesus dan sikapnya berkaitan dengan watak dan esensi Tuhan. Menghadapi 5.000 orang ini yang perutnya kosong, yang hanya ingin makan sampai kenyang. Menghadapi orang-orang yang penuh rasa ingin tahu dan harapan akan dia, Tuhan Yesus hanya memikirkan bagaimana memanfaatkan mukjizat ini untuk mengaruniakan kasih karunia kepada mereka. Namun, dia tidak berharap banyak bahwa mereka akan menjadi pengikutnya, karena dia tahu bahwa mereka hanya ingin turut dalam kesenangan dan makan sampai kenyang, sehingga dia melakukan yang terbaik dengan apa yang dia miliki di sana, dan menggunakan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Dia membuka mata orang-orang ini yang senang menyaksikan hal-hal menarik, yang ingin menyaksikan mukjizat, dan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri hal-hal yang bisa dilakukan oleh Tuhan yang berinkarnasi. Meskipun Tuhan Yesus menggunakan sesuatu yang kasat mata untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka, dia sudah tahu dalam hatinya bahwa 5.000 orang ini hanya ingin makan kenyang. Sehingga dia tidak berkhotbah kepada mereka atau mengatakan apapun. Dia hanya membiarkan mereka menyaksikan mukjizat ini saat itu terjadi. Dia sama sekali tidak bisa memperlakukan orang-orang ini dengan cara yang sama, seperti dia memperlakukan murid-muridnya yang sungguh-sungguh mengikutinya. Tetapi di dalam hati Tuhan, semua makhluk ciptaan berada di bawah kekuasaannya, dan dia akan membiarkan semua makhluk ciptaan yang ada di hadapannya untuk menikmati kasih karunia Tuhan jika memang perlu.
meskipun orang-orang ini tidak mengenal siapa dia dan tidak memahaminya atau memiliki kesan tertentu akan dia, atau berterima kasih kepadanya. Bahkan setelah mereka makan roti dan ikan tersebut, ini bukanlah sesuatu yang Tuhan permasalahkan. Dia memberi kepada orang-orang ini kesempatan yang luar biasa untuk menikmati kasih karunia Tuhan. Jadi, saudara-saudariku sekalian, dari beberapa perikop firman tadi, kita pun dapat lebih memahami bahwa 5.000 orang yang hanya makan roti sampai kenyang ini bukanlah orang-orang yang mengikuti Tuhan dengan tulus. Mereka hanyalah karena penasaran dan mereka ingin melihat lebih banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus pun tahu bahwa mereka tidak akan mengikuti Dia setelah mereka makan sampai kenyang. Tetapi esensi Tuhan adalah kasih. Tuhan Yesus tetap memberikan mereka makanan. Tuhan Yesus hanyalah ingin memperlakukan setiap makhluk ciptaan dengan baik. Tuhan pun tidak pernah membenci mereka karena mereka tidak mengikuti Dia. Jadi dari sini kita memang dapat melihat kasih Tuhan. Selain itu, kita pun dapat melihat sebenarnya ada rasa sakit dalam hati Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus datang di antara 5.000 orang ini. Ini sebab ketika Tuhan Yesus di antara mereka, 5.000 orang ini yang hanya ingin makan roti sampai kenyang, tetapi mereka tidak pernah memahami suara hati ataupun pikiran Tuhan. Jadi saat itu Tuhan memang hatinya sangat terluka. Tuhan hanya ingin memikirkan cepat tinggal pergi dari tempat itu. Tuhan tidak ingin lagi mengungkapkan lebih banyak kata-kata kepada mereka, sebab Dia pun tahu mereka tidak akan mengikuti Dia. Jadi saudara-saudariku sekalian, coba kita renungkan lagi. Sekarang di antara orang-orang yang percaya kepada Tuhan, apakah ada orang juga seperti 5.000 orang ini yang hanya makan roti sampai kenyang dalam kepercayaan mereka? Sebenarnya banyak. Antara mereka ada yang hanya ingin mendapatkan berkat dari Tuhan, dan ada yang hanya ingin memastikan pekerjaannya lancar, keluarganya damai. Ada pula yang ingin mengisi kekosongan hati diri sendiri saja untuk baru mereka percaya kepada Tuhan. Jadi saudara-saudariku sekalian, coba kita renungkan. Apakah Tuhan memperkenankan cara kepercayaan kepada Tuhan seperti ini? Sebenarnya tidak. Tuhan tidak memperkenankan orang-orang yang hanya percaya dengan makan roti sampai kenyang. Jadi sebenarnya Tuhan memperkenalkan orang yang seperti apa? Ya, jadi saya percaya semua saudara-saudariku tahu kan, Rasul Petrus. Ya, jadi Petrus memang sangat diperkenankan oleh Tuhan Yesus. Ini mengapa? Sebab dia sangat memperhatikan firman Tuhan Yesus dan dia juga sangat mengejar kebenaran. Dia selalu mengenali kekurangan diri sendiri dalam firman Tuhan, dan juga dia pun mengejar untuk lebih mengenal dan mencintai Tuhan. Jadi akhirnya dia pun disalibkan di atas kayu salib untuk Tuhan Yesus terbalik. Ya, jadi dia memang kepercayaan dia kepada Tuhan sangat diperkenankan oleh Tuhan. Jadi akhirnya Tuhan pun memberikan Petrus kunci kerajaan surga. Jadi saudara-saudariku sekalian, dari sini kita pun sudah dapat memahami Tuhan memperkenankan kepercayaan kita seperti apa.
bagaimana cara kita harus menjadi seorang yang diperkenankan oleh Tuhan dalam kepercayaan kita. Ya, jadi sangat penting sekali. Jangan kita hanya percaya dengan seperti 5.000 orang ini. Makan roti sampai kenyang saja. Ingin mendapatkan berkat saja. Ya, walaupun ya Tuhan pun memperlakukan setiap makhluk ciptaan dengan baik ya. Ini juga ditentukan dengan waktu Tuhan ya yang adil. Dan 5.000 orang ini dia pun mendapatkan sedikit kasih karunia ya dari Tuhan. Tetapi mereka tidak pernah diperkenankan oleh Tuhan. Karena Tuhan ada belas kasihan, baru mereka dapatkan sedikit karunia saja. Tetapi sebenarnya Tuhan memperkenankan orang-orang yang benar-benar mengikuti Dia dengan tulus, mengejar firman-Nya, mengejar kebenaran, ya, orang yang dapat menerapkan firman-Nya dan melakukan kehendak-Nya. Tuhan memperkenankan orang-orang seperti ini. Jadi saudara-saudariku sekalian, ya, janganlah kita menjadi orang-orang yang seperti makan roti sampai kenyang dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebaliknya kita harus mengejar untuk mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan. Terutama kita harus banyak mencari firman Tuhan dan juga kehendak Tuhan. Hidup berdasarkan firman Tuhan. Oke, jadi persekutuan kita sampai di sini. Saudara-saudariku, apakah semua dapat lebih memahami di balik keajaiban 5 roti dan 2 ikan ini, apa pikiran Tuhan? Dan apakah semua sudah dapat lebih memahami cara bagaimana kita dapat ya diperkenankan oleh Tuhan dalam kepercayaan kita? Ya, jadi saya percaya kalau kita semua berusaha mencari firman Tuhan dan juga mencari kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan memimpin kita semua. Ya, syukur kepada Tuhan. Jadi sampai di sini, apakah semua ada pertanyaan ataupun ada apa yang ingin lebih paham? Ya, kalau ada yang ingin bertanya ya ataupun ada ingin lebih paham ya tentang apa topik, ya bisa kirimkan pesan di sini. Oke, syukur kepada Tuhan, sangat senang dapat berbagi dengan kalian tentang topik pada hari ini. Semoga lain kali saya akan dapat berbagi lebih banyak kepada saudara-saudariku semua. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati. Bye-bye.